Kita ingin membuat satu contoh perhitungan atau pengukuran voltase yang paling gampang ya. Voltase ini kan pengukuran paling sederhana di kelistrikan. V sama dengan I kali R gitu ya. Jadi untuk menghitung voltase ini ada dua alat ukur yang kita gunakan ya. Yang pertama adalah ampere meter, yang kedua adalah ohm meter ya. Ampere meter ceritanya di sini memiliki resolusi 0,01 ampere. Ini berarti dari pabrikan alat ya. Resolusi kan di step di mana di manual book alat. Kita langsung berpikir, oh berarti dia adalah dari referensi. Berarti evaluasinya apa? Distribusi rektangular. Kan gitu. Karena dari referensi. Ya, tipe B tentunya ya, karena dari referensi. Distribusinya rektangular. Dan dikalibrasi dengan sertifikat kalibrasi U 0,12 ampere dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95%. Normal distribusinya ya. Ohmmeter dengan resolusi 0,1 ohm dan dikalibrasi dengan sertifikat kalibrasi 0,8 ohm, K sama dengan ini rektangular tipe B, ini normal tipe B. Kemudian kita mengukur voltase ampere tadi 10 kali pengulangan. Oh, berarti ini distribusi normal tipe A. Kenapa? Karena kita mengukur kan dilakukan sendiri di lab, repeatability. Oh, berarti nanti kita harus mencari SD dibagi akar N. Ohmmeter kita ukur 10 kali. Oh, berarti normal tipe A. Begitu ya, sesimpel itu ya. Kita langsung masuk ke contohnya ya. Bagi Bapak Ibu yang apa namanya, peserta berbayar, silakan buka Excel-nya ya untuk mengikuti contoh perhitungan ini ya. Excel yang sudah dikirimkan ke email masing-masing. Ya, ini ya, kita langsung aplikasi di Excel aja ya. Eh, tadi kan asumsinya di sini bahwa laboratorium melakukan pengujian 10 kali. Berarti kita hitung rata-ratanya ya. Average. Saya agak pelan-pelan di sini ya. Silakan ikuti Excel-nya. Kita hitung rata-ratanya dulu di sini. Kemudian yang bawah juga kita hitung rata-ratanya. Mudah-mudahan tidak terlalu kecil ini ya. Ya. Ampere meter kita hitung rata-ratanya. Lalu kita jadikan di sini ya sebagai rata-rata. Kemudian kita masukkan yang sebagai ohm meternya ya. V sama dengan I kali R tadi kan. Berarti V sama dengan I adalah kuat arus dikali R hambatan. Jadi ketemunya voltasenya, ya ini karena simpel ya, V sama dengan I kali R. 5075,6 volt. Ya, V sama dengan I kali R. Kemudian kita, nah karena ini secara bottom up, maka kita membuat diagram fishbone di sini. Oh, ampere meter tadi kita kalibrasi. Oh, berarti sertifikat kalibrasi menyumbang ketidakpastian. Di dalam manual book ada istilah resolusi. Oh, berarti resolusi menyumbang estimasi ketidakpastian. Oh, kita repeat pengukuran ampere sebanyak 10 kali. Berarti repeatability menyumbang ketidakpastian. Oke ya. Ampere meter dikalibrasi dari soal dengan sertifikat kalibrasi 0,12 ampere. Kita masukkan di sini. 0,12 ampere dengan K sama dengan 2. Ini dari sertifikat kalibrasi ya. Resolusi adalah 0,01 ampere. Resolusi 0,1 ampere. Ini dari manual alat ya. Resolusi kan dari manual alat. Kemudian kita mengulang 10 kali. Berarti di sini ada standar deviasi. Nah, ini tipe A. Standar deviasi kita eh, melakukan apa namanya pengukuran 10 kali berarti standar deviasi dari 10 kali pengukuran STDEV-nya ya 0,07 ya. Saya ulang di sini ya. Ini quoted uncertainty untuk sertifikat kalibrasi dari sertifikat kalibrasi.
0,12 ampere dengan K sama dengan 2. Kemudian resolusi dari mana? Resolusi kan dari manual book alat. Berarti 0,01 ampere. Kemudian kita lakukan pengukuran tadi 10 kali pengulangan berarti ada standar deviasi dari 10 kali pengulangan. Kita sebut SD di sini ya. Yang ohmmeter juga sama. Ohmmeter dikalibrasi 0,8 ohm. Berarti 0,8 ohm K sama dengan 2. Ini penting ya, kan bisa jadi K-nya 2 di sertifikat kalibrasi. Resolusinya adalah 0,1 ohm, ini dari pabrikan. Standar deviasinya kita mengukur UUT kita 10 kali pengulangan, kemudian STDEV ya, standar deviasi 0,2 ampere. Ohm. Nah, kita mengenal tadi ada koefisien sensitivitas di sini. Kalau rumusnya segampang ini kan gampang. V sama dengan I kali R, maka koefisien sensitivitas terhadap I adalah do voltase dibagi do R. R-nya, sorry, terhadap I ya, terhadap ampere. Berarti I-nya pangkat 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti I pangkat 0. Berarti 1, I pangkat 0 kan 1. 1 kali R berarti R. Berarti koefisien sensitivitas dari ampere meter adalah 100,48 ohm. Kebalikannya, koefisien sensitivitas dari pengukuran ohmmeter adalah do P, dia turunan pertama dari voltase terhadap resistan ya. Do V per do R. R-nya pangkat 1. 1 maju ke depan pangkat 1. 1 dikurangi 1, 0. Berarti I kali R pangkat 0. Berarti I ya. Berarti ini voltase. Sampai di sini, yang teman-teman punya Excel, ada yang masih tertinggal? Ini dari soal, dari sertifikat kalibrasi, ini resolusi, ini standar deviasi. Ini koefisien sensitivitas ada dua ya. Ini gampang. V sama dengan I kali R. Berarti koefisien sensitivitas terhadap I dan koefisien sensitivitas terhadap R. Koefisien sensitivitas terhadap I adalah R. Koefisien sensitivitas terhadap R adalah I. Kemudian kita masukkan sumber-sumber ini di perhitungan ketidakpastian ya. Kalibrasi tadi. Oh, sertifikat kalibrasi. Berarti dia distribusinya normal. Kita dekati melalui tipe B. Kenapa tipe B? Kan kita nggak mengkalibrasi sendiri. Derajat kebebasannya, tadi di soal ya, di slide saya. Untuk normal tipe B, dengan K sama dengan 2 derajat kebebasannya adalah 60 ya. Ini harus di luar kepala nih. Ini ya. Eh, Normal tipe B 60. Kalau K-nya 2 ya. Kalau K-nya bukan 2 ya bukan 60. Tergantung dari T student. Berarti di sini eh, kalibrasi normal tipe B DK-nya 60. Quoted uncertainty-nya ini dari sertifikat kalibrasi 0,12. Pembaginya karena K-nya sama dengan 2, maka pembaginya 2. UI adalah quoted uncertainty dibagi divisornya, dibagi pembaginya. Satuannya karena ini ampere meter berarti satuannya ampere. CI adalah tadi turunan pertama terhadap I 100,8. Satuannya ohm ya. Kan ini satuannya ohm. Maka kita kalikan di sini UI kali CI. UI kali
CI. Satuannya jadi volt kan. Ampere kali ohm. Ketemu volt. Gitu ya. Lalu kita hitung di sini UI kali CI kuadrat. Berarti ini dikuadratkan. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan Welt-Sutherwaite. UI kali CI pangkat 4, UI kali CI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan 60. Ya, itu baru dari kalibrasi. Oke, sampai di sini. Kalibrasi dia merupakan distribusi normal. Karena apa? Karena ini di sertifikat kalibrasi eh, kita dekati dengan tipe B karena kita dapatkan dia dari lab kalibrasi sumber sekunder ya. Kita tidak melakukan sendiri. Derajat kebebasannya 60. Kenapa? Karena K-nya sama dengan 2 ya. 2 di sertifikat kalibrasi ya. Membaginya 2 karena K-nya 2. UI adalah Q-test uncertainty dibagi 2. Satuannya ampere, CI ini turunan pertama dari I 100,48. Resolusi. Nah, sekarang resolusi tadi kita dapatkan dari mana? Dari referensi manual book. Maka rektangular. Kita dekati secara tipe B karena dari referensi. Derajat kebebasan rektangular ada 200. Quoted uncertainty. Nah ini, untuk aturannya, untuk resolusi itu menyumbang setengah dari nilai ini ya, nilai pabrikannya. Kita sebut dalam isogum itu half width, setengah nilai. Jadi setengah kali 0,01. Ini udah aturan di isogum ya, tidak bisa dipertanyakan lagi gitu. Half width namanya, menyumbang setengah dari nilai. Pembaginya akar 3, SQRT 3. Ya, karena ini rektangular. Berarti UI adalah quoted uncertainty dibagi pembaginya. Satuannya sama ya, ampere. CI-nya sama ya, 100 ohm. UI kali CI, satuannya volt. UI kali CI kuadrat. UI kali CI pangkat 4 per derajat kebebasan. Oke. Lalu yang ketiga sumbernya dari standar deviasi. Standar deviasi berarti dia distribusinya normal karena kita lakukan pengujian secara mandiri oleh maka kita evaluasi tipe A ya. Derajat kebebasannya di sini dilakukan pengulangan 10 kali berarti 10 kurang 1 9. Quoted uncertainty-nya standar deviasi pembaginya eh, akar 10 ya. Ini kan normal tipe A ini ya. SD dibagi akar N nanti. UI-nya berarti 0,07 dibagi akar 10. Satuannya ampere. CI-nya masih sama ya, 100,48. Satuannya ohm. UI kali CI, satuannya volt. UI kali CI kuadrat. UI kali CI pangkat 4 dibagi 3. Clear ya? Nanti kalau Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti yang ini nanti kita coba ulang lagi share ya. Untuk yang ohmmeter juga sama. Ohmmeter dikalibrasi berarti dia normal tipe B. Derajat kebebasannya 60, quoted uncertainty-nya 0,8 ya. Pembaginya 2, UI-nya berarti 0,8 dibagi 2. Satuannya ohm, CI-nya ini ya 50,5. Satuannya ampere. Lalu UI kali CI, satuannya volt.
Lalu UI kali CI pangkat 4 dan kuadrat ya maksudnya. UI kali CI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Resolusi tadi rektangular tipe B, derajat kebebasannya 200, quoted answer pentingnya. Nah, ini ya setengah dulu, karena ini rumusnya kali 0,1. Pembaginya rektangular adalah akar 3, UI-nya ohm, CI-nya 50 ya, satuannya ampere, UI kali CI satuannya volt, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Standar deviasi distribusinya normal, kita dekati secara tipe A, derajat kebebasannya 9 ya, karena 10 kali pengulangan. Quoted uncertainty adalah standar deviasi dari 10 kali pengulangan. Pembaginya akar 10, karena 10 kali pengulangan ya. Ini UI dibagi CI, kita bikin 2 digit aja. Satuannya ohm, CI-nya 50,5, satuannya ampere, UI kali CI, satuannya volt, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Lalu kita jumlahkan di sini, sum, kita jumlahkan di sini juga. Ketidakpastian baku gabungan adalah akar dari UI kali CI kuadrat ya. Satuannya volt. Derajat kebebasan efektif rumusnya adalah UC pangkat 4, berarti ini kita pangkatkan 4 dibagi dengan sigma dari ini ya. UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Ketemunya 75,4. Faktor cakupan efektif sama dengan TINV dari. Nah, kalau kita mengasumsikan tadi tingkat kepercayaan kita 95%, berarti kesalahannya kan 5%. Berarti 5 per 100 0,05 probability-nya, degree of freedom-nya 7,40. Effective degree of freedom-nya 1,99. Sebenarnya berapa nih? 1,9921 ya. 1,9921 ini kan belum lewat dari 2. Artinya tingkat kepercayaan kita belum lewat dari 95% ya, di bawah 95%. Berarti ketidakpastian efektif, ketidakpastian diperluas ya dengan K sama dengan 1,9921 adalah ketidakpastian diperluas dikali dengan 1,99. 42,5. Ini yang disebut sebagai CMC, Claim of Measurement Capability. Ketidakpastian diperluas terbaik yang kita dapatkan kalau kita mengulang pengujian ini selama 10 kali pengulangan. Tapi kan sehari-hari kita nggak mungkin ya ngulang, maksudnya menguji 10 kali pengulangan. Waktu kita habis. Misalnya kita dalam SOP kita hanya duplo, triplo gitu ya kalau di kimia. Maka kita asumsinya nanti tetap K-nya sama dengan 2. Jadi ini kalikan 2. Inilah yang akan kita laporkan ke customer. Ya, bukan yang K-nya 1,99, tapi yang 2. Karena apa? Karena sehari-hari kan kita nggak ngulang 10 kali. Kita ngulang paling drupo, triplo gitu ya. Nah, inilah yang kita laporkan pada customer.
sama dengan yang K-nya sama dengan 2. 66. 5.075,6 plus minus 42,9 volt dengan, nah ini yang penting, K-nya sama dengan 2,00 bukan 1,992 pada tingkat kepercayaan 95%. Confidence ya. Tadi kan kita dapatnya 1,99. Sementara kita laporkan 2. Berarti tingkat kepercayaan kita confidence di bawah 95%. Jadi kita yakin melaporkan 95% ya. Menurut ISO ISC Guide 9843/2008 atau ISO GUM gitu ya. Nah, jadi kita klaim di sini. Meskipun secara apa ketidakpas faktor cakupan efektif kita dapat 1,99. Nah, ini dalam ranah pengukuran yang kita sebut claim of measurement capability, tapi sehari-hari kita tetap melaporkan kepada customer K-nya sama dengan 2, bukan 1,99. Dengan tingkat kepercayaan 95% sesuai ISO IEC Guide 9843/2008 atau ISO GUM. Kalau kemarin kan sesuai dengan Eurachem Sitak CG4 gitu ya. Oke. Baik, dari teman-teman yang ini ada yang ingin share screen boleh supaya kita bisa lihat bersama. Yang me- yang ingin apa yang mengerjakan siapa? Boleh share screen. Atau ada yang bingung mana tadi ya kelewat gitu. Boleh silakan dari soal ini. Ayo silakan ada yang ingin yang mengikuti siapa? Boleh angkat tangan, raise hand. Nanti kita coba lihat ya. Ayo silakan ada yang ingin mencoba Excel-nya boleh di-share. Nanti kita lihat. Nih, Pak Ali Hasmi monitor mengikuti Excel-nya tadi nggak? Enggak, Pak. Mohon maaf, nanti di bagian kimia aja. Oke, oke. Yang fisika siapa ini yang mengikuti? Ini gampang ya, gampang karena persamaannya sederhana V sama dengan I kali R. Kalau enggak kita lanjut yang perhitungan kimianya ya. Nah ini yang agak complicated ini. Kita lihat studi kasus yang kedua tadi, ceritanya kita mengukur apa namanya daging ya, kandungan kadar kalsium, magnesium di sini dalam daging ya, menggunakan Graphite Furnace AS di sini. Jadi tadi kita membuat atau melakukan pengujiannya tahapannya kan menimbang, mendestruksi basah, kemudian melarutkan atau mengencerkan sampel tadi ke dalam labu volumetrik ya dengan kondisinya asam sini ya supaya logam-logamnya tidak mengendap ya.
Kemudian kita ukur dengan spektrofotometri AS. Nah, pada saat diukur ini ternyata apa namanya? Hasil pengukuran absorban tadi lebih tinggi daripada kurva kalibrasi sehingga kita perlu melakukan pengenceran. Mengencerkan kita ambil di pipet gondok 5 mili kemudian diencerkan ke pipet volume 100 mili. Ya, pipet volume 100 mili. Jadi ada faktor pengenceran sehingga konsentrasi magnesium adalah konsentrasi dari yang terukur di atomic absorption ya atau CR konsentrasi dari AS dikali dengan VB per VA ini faktor pengencerannya dikali VS. VS ini volume eh, pada saat kita mengencerkan dari padatan ke cairan ya dibagi massa sampel tertimbangnya. Kemudian di sini datanya pipet volume pipet ukur 5 mili, pipet gondok, dikalibrasi pada 20 derajat Celcius. Sementara lab kita suhunya 24 derajat Celcius, berarti ada variansi suhu di situ. Ini juga sama ya. Kemudian neraca analitik dikalibrasi 0,14 miligram pada tingkat kepercayaan 95%. Kita langsung masuk ke Excel kita ya. Tadi berarti kita sudah di sini bisa membuat diagram fishbone-nya ya. Diagram fishbone-nya, oh berarti tadi kita menggunakan AAS membuat kurva kalibrasi. Oh berarti kurva kalibrasi dari AAS menyumbang estimasi ketidakpastian. Normal tipe A. Kita punya lampu volumetrik 50 mili tadi ya. VB, sorry, VB itu pipet gondok, sorry. Pipet gondok 5 mili. Pipet gondoknya sudah dikalibrasi, oh berarti dia normal tipe B. Kemudian ada variansi suhu di sini. Variansi suhu berarti dia dari referensi, berarti rektangular. Sama ya, VA ini volumetric gas 10 50 mili dikalibrasi dan ada variansi suhu. Ini normal tipe B, ini rektangular tipe B. Lalu volume yang tadi ya labu takar 100 mili dikalibrasi juga. Kemudian neraca analitik. Kalau kita menimbang itu kan pasti ada proses di mana kita mengenolkan. Karena itu setiap kita menimbang di neraca analitik itu pasti akan berkontribusi dua kesalahan ya. TER dan gross. TER adalah saat kita mengenolkan, gross adalah saat kita mengambil datanya. Kan begitu ya kalau di kurva kalibrasi. Sorry, di menimbang ya. Maka kita identifikasi di sini VB-nya adalah 50 mili. Kita masukkan di sini 50 mili. VA-nya adalah 5 mili. VS-nya 100 mili. Massa sama dengan 2, yang kita timbang ya, 2,0528 gram ya. Tahap pertama dari perhitungan ini adalah kita mengukur atau membuat ini ya, eh, membuat kurva kalibrasi ya, hubungan antara konsentrasi dengan absorban. Kita cari rata-ratanya dulu di sini. Rata-rata dari dua pengukuran absorbansi ya. Benar. Lalu kita juga merata-ratakan hasil pengukuran sampelnya ya. Hasil pengukuran sampelnya kita juga rata-ratakan. Kita tarik di sini. Maka di sini kalau kita ingin membuat kurva kalibrasi sudah bisa kelihatan nih kurva kalibrasi kita modelnya seperti apa ya. Tuh, ini.
Sumbu X, ini sumbu Y, insert. Kita gunakan yang ini, scatter ya. Nah, ini sumbu X adalah konsentrasi ya. Sumbu Y-nya adalah absorban. Konsentrasi itu satuannya mikrogram ya. Mikrogram per mili. Konsentrasi satuannya mikrogram per mili. Kemudian di sumbu X-nya adalah absorban. Ya, kita cara bisa membuat regresi linear di sini. Hubungan antara konsentrasi versus absorban. Kita coba lihat bagaimana profil R kuadratnya ya di sini. Ternyata R kuadratnya di sini 0,993 ya. Belum 0,995 ya. Eh, di sini kita bisa mencari sekarang B0 ya. B0 itu adalah intercept. Ini bisa kita cari. Intercept itu kan sebenarnya kalau kita lihat di profil ini ya. Ini yang minus 0,0011 ya. Ini intercept. Yang belakang maksud saya ini. Kita bisa mencari ini dengan bantuan Excel sama dengan intercept ya. Kita klik intercept. Kemudian kita blok. Nah, bloknya itu sumbu Y-nya dulu. Sumbu Y-nya dulu. Kemudian titik koma sumbu X-nya. Ini cara mencari intercept di Excel ya. Minus 0,00105. Ini sebenarnya ini ke belakang panjang ya. Karena ini dibulatkan 4 digit. Sebenarnya 0,011 ini. Lalu yang di sini berarti slope-nya. Slope bisa kita cari sama dengan slope. Ini sumbu Y-nya. Ini sumbu X-nya. 0,2002911 ya sama ya 0,0029. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 0,0029 X minus 0,0011 ya. Nah, tadi sesuai perumusan untuk mencari standar deviasi dari kurva kalibrasi, kita kan ini ya, membuat ini ya, grafik hubungan antara X dengan Y. X adalah konsentrasi, Y adalah absorban. Ini dibuat ke bawah ya, karena ini duplo berarti yang X ada duplo ya, 1,4-nya dua kali, 2,5-nya dua kali ya, ini dibuat seperti ini. Kemudian YI adalah absorban yang diukur atau dikeluarkan oleh alat ukur kita ya. Itu 0,01, 0,02 dan seterusnya ya. YFL adalah absorban eh, dari perumusan. Berarti kan sama dengan 0,029 dikali dengan X ditambah 0 minus 0,0011. Karena 0,029-nya ini statis, kita kasih dolar di tengah-tengahnya. Ya, ini dari perumusan. Artinya slope dikali dengan X ditambah intercept. Ya.
Kita tarik ke bawah. Kita tulis di sini rata-ratanya dulu, yaitu average dari XI. YI min YFL. Berarti kan YI kita kurung dulu ya. YI min YFL kita kuadratkan. Sama dengan XI min X rata-rata. Ini ya, kita kuadratkan. Lalu kita jumlahkan di sini. Sum dari X. Kita tarik ke kanan. Ya. Jadi tadi ini adalah konsentrasi karena ini duplo maka ini ada 5 kita ukur duplo berarti ada 10 ini ya. Ada 10 baris ya. 10 row. Kalau 5 triplo nanti ini 15 row ini. YI adalah absorban yang kita peroleh dari pengukuran alatnya, absorban real dari alat ya. YFL adalah absorban matematis, yaitu absorban yang kita hitung dari persamaan regresi linear. Y sama dengan 0,029 dikalikan 1,4 dikurangi 0,01 ketemunya ini ya. YI min YFL kuadrat XI min X rata-rata. Berarti, oh ya, sebelumnya kita hitung dulu konsentrasi sampel di sini. Konsentrasi sampel sama dengan, dari rumus ya, absorban sampel dikurangi intercept dibagi slope ya, absorban sampel dikurangi intercept dibagi slope ketemunya 8,9 konsentrasinya. Jadi kita masukkan di sini berarti konsentrasi Mg sama dengan 8,9 dikali dengan Vb per Va dikali Vs per Ms. Ketemunya 4.346,27 mikrogram per gram. Ya. Kemudian kita mencari simpangan baku residual. Simpangan baku residual rumusnya adalah sigma, berarti akar SQRT dari sigma YI min YFL kuadrat. Berarti yang ini dibagi N min 2. N-nya adalah jumlah pengukuran dikurangi 2. 10. Dikurangi 2, 8. 0,012. Nah, ini ada selisih nih. Oh ya ini. Ya, betul. Ya, 0,012. Lalu standar deviasi kurva kalibrasi adalah standar deviasi residual dibagi dengan intercept. Bisa apa ya? Bentar, ini intercept ini B0 harusnya ya. Balik.
Slope itu yang B1. Ya. Intercept adalah B0 ya. Yang belakang itu B0, yang slope yang B1. Berarti sama dengan standar deviasi residual dibagi dengan slope ya, dikali akar seper P. P ini adalah jumlah pengulangan sampel, berarti duplo ya, setengah ditambah seper jumlah kurva kalibrasi ditambah konsentrasi dikurangi X rata-rata dikuadratkan dibagi sigma XI min XR ya. Berarti ini udah dikuadratkan ya, XI min XR. Temunya 0,3313 ya. 0,012 seper 10 bisa dikuadratkan dulu. Ini ya. Saya ulang dulu di sini. Coba kita ulang ya, sama dengan standar deviasi residual dibagi dengan slope dikali akar setengah ditambah seper 10. Seper 10 itu jumlah kurva kalibrasi ditambah akar dari sorry, tambah konsentrasi terhitung dikurangi konsentrasi rata-rata kuadrat dibagi ini ya. Oh, ininya belum kita kunci nih. Berarti D50 dikurangi D60 ini harusnya statis di sini ya. Ya, ini tadi kita belum kunci D60-nya. D60-nya kan XR-nya ini statis. Ketemunya ketidakpas standar deviasinya adalah 0,3479 atau 78 sekian-sekian ya, 79 kalau kita buat 4 digit. Ini apa namanya sebagai ketidakpastian baku dari kurva kalibrasi ya. Ketidakpastian baku dari kurva kalibrasi. Nah, kemudian kita ini ya identifikasi labu ukur 50 mili dikalibrasi dengan ketidakpastian 0,14 di sini ya, 0,14 ampere, sorry 0,14 mili. Kemudian terdapat variansi suhu di sini. Variansi suhu rumusnya adalah volume labu ukurnya 50 mili dikali dengan delta T. Ini kan kita suhu ruangan kita 24 sementara alat dikalibrasi di 20. Berarti 24 dikurangi 20 kali ini ya. Koefisien Moe volume untuk gelas kaca adalah 2,1 eksponen min 4 ya. 0,0021. Ya, jadi C-nya ini sama dengan 2 0,00021 ya.
koefisien muai volume gelas borosilikat. Kalau gelasnya bukan gelas kaca, berarti nanti beda ya koefisien volumenya. Misalnya gelasnya itu gelas plastik. Kalau kita nguji Florida kan gelasnya plastik, maka koefisien volumenya bukan 0,021 ya kalau plastik ya. Jadi 0,0021 ini koefisien volume untuk gelas kaca, gelas borosilikat. Jadi tidak selalu C atau koefisien volume itu 0,0021 ya, tergantung bahan dari gelasnya tadi. Ini ada di referensi. Kemudian pipet 5 mili dikalibrasi dengan ketidakpastian 0,18 mili. Quoted uncertainty-nya, ketidakpastian dari selisih suhunya adalah 5 dikali delta T. Delta T itu 24 dikurangi 20 kali koefisien volume ya, 0,00021. Satuannya mililiter. Labu ukur 100 mili dikalibrasi 0,12 mililiter. Kemudian koefisien volumenya adalah 100 kali 24 dikurangi 20 dikali 0,00021 mililiter. Ya. Lalu, nah ini neraca analitik satuannya kan kita nimbang dalam gram ya. Kita nimbang dalam gram, sementara dikalibrasinya dalam miligram. Berarti kita harus kembalikan ini ke gram semua. Nah ini yang sering salah dalam menghitung ketidakpastian ini inkonsistensi eh, satuan ya. Kita ngukur dalam gram, ketidakpastiannya dalam miligram, tidak kita apa namanya? Tidak kita samakan, akhirnya kacau. Kalau ngukurnya dalam gram, ketidakpas apa di sertifikat kalibrasinya dalam miligram, berarti kita kembalikan ke gram semua gitu, supaya konsisten satuannya. Ini hati-hati ya. Nah, ini sudah kita identifikasi semua sumber ketidakpastian ya. Lalu kita menghitung sekarang koefisien sensitivitas. Nah, ini yang agak complicated kalau pengujian kimia. Berarti C terhadap CR adalah VB per VA, PB per VA kali PS per MS per massa sampelnya ya. Kemudian terhadap B adalah sama dengan CR per VA, CR dibagi VA kali volume labu 100 mili dibagi massa sampel terukur. Kemudian terhadap VA berarti minus CR kali VB dibagi VA kuadrat kali VS dibagi MS. Ya, ini terhadap VA. Oh, ini terhadap VS dulu berarti VB per VA kali CR per MS. Ya, kemudian terhadap massa, turunan terhadap massa berarti CR dikali VB per VA dikali volume labu taker 100 mili dikali massa kita kuadratkan. Ya. Ini turunan yang kita sebut sebagai koefisien sensitivitas. Lalu kita menyusun tabel distribusi apa namanya estimasi ketidakpastiannya ya.
Tadi kita sudah identifikasi semua sumber-sumbernya dari kurva kalibrasi, dari labu takar 50 mili, dari lab pipet gondok 5 mili, ukur 100 mili, neraca analitik, semuanya sudah kita dapatkan. Tinggal kita tuangkan dalam tabel perhitungan estimasi ketidakpastian. Kurva kalibrasi itu sesuatu yang kita lakukan sendiri di laboratorium. Maka distribusinya adalah normal, kita dekati secara tipe A. Karena kita sendiri yang melakukan pengujian gitu ya. Kita membuat kurva kalibrasi 10 kali 5 titik duplo. Berarti 10 kurang 1. DK-nya 9. Quoted uncertainty-nya adalah standar deviasi dari kurva kalibrasi 0,3479. Pembaginya karena kita membuat kurva kalibrasi 10, maka akar 10. Kemudian UI adalah quoted uncertainty dibagi divisornya pembagiannya ya. Ini satuannya kita asumsikan nanti aja ya. Kemudian CI-nya berarti C terhadap CR kita masukkan di sini. UI kali CI, UI kali CI kuadrat, ini Welt-Sutterweight ya, UI kali CI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan. Kemudian labu takar 50 mili, sertifikat kalibrasi berarti dia normal tipe B. Karena didapatkan dari sumber lab kalibrasi ya. Normal, tapi dia sekunder berarti tipe B. Dari kebebasannya 60, karena K-nya sama dengan 2 tadi ya. Quoted uncertainty-nya adalah 0,14. Pembaginya 2 ya. Karena informasinya dari sertifikat kalibrasi K sama dengan 2. Kemudian UI-nya quoted uncertainty dibagi 2. CI-nya terhadap VB. Ini satuannya nanti ya. Ini kalau kimia satuannya eh, susah ya. Kita harus ngitung satu-satu. Ada mililiter kali Celsius gitu, itu nanti. Ini urusan nanti ya. Satuan kita tinggalkan dulu. Yang jelas satuan akhir itu nanti harus menjadi mikrogram per gram ya. Mikrogram per gram. Lalu kita tadi ya eh, labu takar 50 mili tadi dikalibrasi pada 20 derajat Celcius, tetapi kita memiliki suhu ruangan 24, berarti kondisinya rektangular ya. Rektangular tipe B, karena dari referensi DK-nya 200, quoted uncertainty-nya 0,042 mililiter ya. Pembaginya rektangular adalah akar 3. CI-nya sama ya, CI-nya masih terhadap VB, turunan pertama terhadap volume labu takar, kemudian UI kali CI, satuannya mikrogram per gram, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi derajat kebebasan.
Ini untuk labu takal 50. Sekarang pipet gondok 5 mili. Pipet gondok 5 mili ketika dikalibrasi berarti dia normal. Kita evaluasi secara tipe B. Detek kebebasannya 60. Sertifikat kalibrasinya 0,18. Pembaginya 2. UI-nya sama dengan Qt uncertainty bagi 2. Satuannya kita tinggalkan dulu ya. Kemudian CI, CI ini koefisien sensitivitas terhadap volume A, UI kali CI, satuannya mikrogram per gram, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Variansi suhu sama ya, rektangular tipe B, derajat bebasnya 200, ketidakpastian bakunya 0,042, pembaginya akar 3 rektangular, kemudian UI dikali CI, doi per doanya, do CMG per doa minus 869, koefisien sensitivitas, UI kali CI, satuannya mikrogram per gram, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi 200 ya. Untuk labu takar 100 mili sama ya, normal tipe A, derajat kebebasannya 60 karena dari sertifikat kalibrasi ke, dari sertifikat kalibrasi ketidakpastian 0,12, pembaginya 2, kemudian UI-nya 0,12 dibagi 2, ini satuannya sebenarnya nanti mililiter ya. Turunan pertama terhadap VS, kemudian UI kali TI, satuannya mikrogram per gram, UI kali CI pangkat 4, UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Variansi suhu sama ya, rektangular tipe B, DK-nya 200, ketidakpastian quoted uncertainty-nya 0,084, pembaginya akar 3 karena rektangular, kemudian eh, tinggal kita tarik atasnya ya. CI-nya 43,46, UI kali CI, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Kemudian neraca analitik, kalau dari sertifikat kalibrasi berarti dia normal tipe B, derajat kebebasannya 60, normal tipe B ya, quoted uncertainty-nya 0,00014 dalam gram ya, pembaginya 2 karena normal tipe B, UI-nya 0,014 dibagi 2, 0,007. Ini satunya nanti dalam gram sebenarnya ya. Ini mili, ini mili, sorry. Kalau kurva kalibrasi satuannya tadi mikrogram per mili ya. Volume mili, volume mili, volume mili, liter, mililiter,
mililiter, mililiter, massa satuannya gram, koefisien sensitivitasnya terhadap massa, ini satuannya yang harus diturunkan nanti ya. Kemudian UI kali CI, satuannya sudah mikrogram per gram, UI kali CI pangkat 4, UI kali CI kuadrat, UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Ini TER ya. Jadi selalu ya kalau kita berbicara menimbang itu pasti ada proses TER, mengenolkan, dan ada proses gross. Gross itu membaca ya. Karena itu selalu muncul dua sumber ketidakpastian ya. Pembaginya dua, satuannya gram. Oh ini CI ya, CI-nya salah. CI-nya ini CI-nya ini. Oh ini jangan, ini satuannya ini tidak. Nanti kita identifikasi ya. Ya. Nah, sekarang kita jumlahkan sum yang ini ya, yang atasnya kita jumlahkan. U gabungan adalah akar dari UI kali CI kuadrat. 95,1211. V efektif sama dengan UC pangkat 4 dibagi sigma dari UI per DI, UC kali UI kali CI pangkat 4 dibagi DK. Faktor cakupan efektif sama dengan TINV, probability-nya 5%, 0,05 ya. Tingkat kepercayaan 95%, kesalahannya 5%, berarti probability-nya 5 per 100, 0,05, P efektifnya 5, 3,16. Nah, di sini terlihat bahwa faktor cakupan efektif ini sudah melampaui 2,00. Ini langsung kita warning di sini. Kenapa apa namanya? Ada problem nih, ada problem di mana eh, faktor cakupan efektif ini melampaui 2,00. Langsung, oh berarti tingkat kepercayaan kita sudah di atas 95%. Karena K-nya 2,006. Nah, ini menariknya ya, menariknya ketika kita menerapkan persamaan Weld-Sutter-Wedge. Jadi langsung ada warning di sini. Berarti di sini pasti ada problem dengan pengukuran kita, ya. Ada problem dengan pengukuran kita. Problemnya apa? Ini yang harus kita identifikasi. Ada problem apa di pengukuran kita? Ternyata ini dicontoh di sini. Ternyata problemnya di sini adalah R kuadrat kita ini terlalu kecil, ya. Lihat di sini. R kuadratnya itu 0,9932. Jadi ini yang menyebabkan tingkat kepercayaan kita di atas 95%. Karena kita memanfaatkan R kuadrat yang tidak reliable. Ya. R kuadrat 99,32 tetap kita manfaatkan. Ya hasilnya begini. K kita melampaui 2,00. Artinya tingkat kepercayaan kita sudah di atas 95%. Yang kayak gini nggak bisa kita manfaatkan ya. Karena itu kita harus memperbaiki dulu apa namanya? Kita harus memperbaiki dulu kurva kalibrasi kita supaya apa? Supaya reliable ya. Supaya reliable.
Tadi kan R kuadrat kita 0,9932. Maka kita nggak bisa menggunakan kurva kalibrasi seperti ini. Ya, kalau kita ingin mengklaim tingkat kepercayaan kita 95%, kita harus memperbaiki supaya sorry, kurva kalibrasi kita reliable ya. Misalkan di sini kita lihat problemnya itu ada di yang konsentrasi 3,8 ya, dan 0,01 ini agak kita naikkan ya. Berarti kita harus memperbaiki kurva kalibrasi di sini. Problemnya ada di sini. Sementara ini terlalu besar absorbannya. Berarti kita di sini sebenarnya belum tidak bisa memanfaatkan kurva kalibrasi yang seperti ini ya. Ini kalau kita perbaiki tadi ya, R kuadrat yang sebelah sini ada 0,993, kemudian ceritanya kita membuat kurva kalibrasi baru R kuadratnya 0,9978, ini langsung berimplikasi ke K-nya di bawah. Nah, lihat K-nya jadi 1,99555. Tadi 2,0006. Artinya tadi K 2,006 itu sudah lewat tingkat kepercayaan di atas 95%. Tidak bisa kita mengklaim dalam hal ini laboratorium tingkat kepercayaan 95% karena K-nya lebih dari 2,006. Ini udah di atas 95,6 ini. 2,006 itu udah 95,8 mungkin ya. Nah, setelah kita perbaiki kurva kalibrasi kita tadinya 0,993, terus kita perbaiki kurva kalibrasi tadi membuat R kuadratnya menjadi 0,9978, langsung berimplikasi terhadap K-nya. K-nya langsung turun. Artinya tingkat kepercayaan ini sudah mencapai 95% ya. Tingkat kepercayaan 95% tercapai ya. Sehingga kita bisa menghitung derajat apa eh, ketidakpastian CMC kita ya dengan K sama dengan 1,9955 sama dengan gabungan dikali 1,99. Inilah yang disebut sebagai salah, salah. CMC, Claim of Measurement Capability. Disinilah kita baru bisa mengklaim CMC tadi ketika kurva kalibrasi kita sudah diperbaiki ya. Sehingga kita percaya diri, di sini laboratorium akan melaporkan tingkat kepercayaannya 95% dengan mengalihkan ketidakpastian baku gabungan dikali 2 sesuai dengan kaidah tingkat kepercayaan 95% kan 2,00 ya. Sehingga kita laporkan di sini kepada customer kita ketidakpastiannya adalah 4.387,33 plus minus, nah plus minusnya yang bawah ya, yang K sama dengan 2. 175,18 ya. Dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 95% sesuai ISO IEC Guide 9843/2008 atau ISO GUM ya. Ya. Sementara yang depan tadi dengan R kuadrat 993 kita nggak bisa mengklaim ini tingkat kepercayaan 95% karena K-nya udah 2,0006. Ini udah 90 hampir 96 ya mungkin ya. Saya punya softwarenya untuk menghitung tingkat kepercayaan K-nya berapa, tingkat kepercayaan berapa ya. Tapi yang di atas ini sudah di atas 90 kalau saya ingat itu 95,8 itu 2,0001 mungkin ya. Itu aja udah 95,4 itu 2,000009 itu 95,4.
Ini udah 2,0006, artinya ini udah di atas 95%, 96% gitu. 95,8 lebih lah yang jelas. Artinya kita tidak bisa mengklaim bahwa tingkat kepercayaan kita 95%. Sehingga tidak tidak reliable atau tidak optimis lah laboratorium melaporkan estimasi ketidakpastian dengan K sama dengan 0,2206 ini. Pasti ada problem di situ. Ternyata ketahuan di sini problemnya adalah di kurva kalibrasi. Ternyata kurva kalibrasi kita R kuadratnya di bawah apa 0,995 ya. Biasanya kalau lab itu membuat kurva kalibrasi kan punya patokan 0,995. Ternyata terkonfirmasi kalau kita membuat kurva kalibrasi di atas 0,995, maka K-nya menjadi 1,9995. Artinya tingkat kepercayaan kita tercapai 95%. Sehingga kita bisa mengklaim secara apa namanya? Secara optimis bahwa tingkat kepercayaan kita 95% dengan mengalihkan K sama dengan 2. Kita sudah mencapai CMC 1,99995. Kita mengalihkan 2, berarti optimis bahwa tingkat kepercayaan 95% itu tidak terlampaui kan gitu. Karena kalau K sama dengan 2 itu kan cut off-nya tingkat kepercayaan 95% ya. Itu evaluasi pertama ya. Kita sudah langsung menerapkan evaluasi terkait dengan tingkat kepercayaan. Kemudian kita ingin mengasosiasikan antara ini dengan Horwitz misalnya begitu ya. Kita lihat berapa U relatif di sini. U relatif adalah ketidakpastian dibagi dengan nilai terukur kali 100 ya. Satuannya nanti persen. 3,99%. Kita bisa menghitung di sini CV-Horwitz. CV-Horwitz, kita kasih tanda kuning aja di sini. Sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 0,5 kali log. Lognya itu fraksi konsentrasi. Konsentrasinya dalam mikrogram per gram. Artinya kalau kita sebut sebagai fraksi, konsentrasi atas dan bawah harus sama. Kalau dia mikrogram, bawahnya mikrogram. Kalau dia gram, berarti gram. Kalau mikrogram per gram, ini kita membuatnya menjadi fraksi, maka pembagiannya 1 juta kan ya. Mikro per mikrogram per gram, pembagiannya 1 juta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut sebagai CV-Horowitz. 4,53%. Karena U relatif lebih kecil dari CV-Horowitz, maka kita bisa mengatakan bahwa estimasi ketidakpastian laboratorium layak untuk dilaporkan. Ya, layak untuk dilaporkan artinya apa? Tidak terlalu besar gitu loh. Karena U relatifnya kan 3,99%, sementara Severus 4,53. 3,99% lebih kecil dari 4,53. Jadi kalau kita ingin susun ini secara sistematis ya, bahasa evaluasinya, kita lihat yang pertama ini dulu. Di sini terlihat bahwa K kita 2,006. Apa bahasa evaluasinya ya? Bahasa evaluasinya seperti ini ya. Ini tadi ke 5 ya. Evaluasi sekarang. Evaluasi yang pertama, ini dari studi kasus yang pertama ya. Hasil perhitungan estimasi ketidakpastian dengan K efektif 2,000 berapa tadi itu? 2,006 gitu ya.
Ini ya. Hasil perhitungan estimasi ketidakpastian pengukuran dengan K efektif 2,0006 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang diperoleh laboratorium lebih dari 95%. Ya. Nah, kemudian kita evaluasi di sini. Apa sih penyebabnya? Ternyata hasil ini disebabkan karena R kuadrat kurva kalibrasi kita 0,993, yang berarti kurva kalibrasi linear tidak memadai untuk digunakan sehingga apa laboratorium harus memperbaiki kurva kalibrasi, ya, sehingga laboratorium harus memperbaiki kurva kalibrasi. Ini evaluasinya ya. Hasil perhitungan estimasi ketidakpastian menunjukkan K efektif 2,006, artinya tingkat kepercayaannya sudah melampaui 95%. Ternyata problemnya ada di R kuadratnya. Sementara yang kedua, setelah kita lakukan apa namanya perbaikan kurva kalibrasi, evaluasinya menjadi ini saya copy paste dari yang Euracam Sitak kemarin ya. Hasil perhitungan estimasi ketidakpastian pengujian dengan K efektif 1,995 dan 955 ya, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan tingkat kepercayaan laboratorium di bawah 95% sehingga laboratorium dapat melaporkan hasil pengujian dengan K sama dengan 2 pada tingkat kepercayaan 99%. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ya berdasarkan Horwitz, ketidakpastian diperluas relatif lebih kecil dari CV Horwitz sehingga estimasi ketidakpastian yang diperoleh memadai untuk dilaporkan. Begitu ya evaluasinya. Jadi ini sangat komprehensif begitu. Sangat komprehensif ketika kita melakukan estimasi perhitungan ketidakpastian sampai dengan menentukan faktor cakupan efektif, derajat efektif. Jadi rumus Weld-Sutherwaite tadi salah satunya memang untuk mengevaluasi tingkat kepercayaan gitu. Baik, menarik ya, menarik. Tapi saya mengatakan isogum ini untuk laboratorium kimia lebih baik pakai yang Eurachem Sitak. Itu lebih lebih simpel ya. Ini yang agak sulit, sulit ini memang di turunan pertama ini di koefisien sensitivitas. Ya, baik. Jadi seperti itu ya tahapan-tahapannya. Nah, pada sesi berikutnya saya ingin coba mengenalkan software untuk menghitung estimasi ketidakpastian ya. Jadi saya punya software namanya GUMSIM, GUMSIM software. Eh, ini softwarenya dari Wodata ya, Wodata dari perusahaan dari Jerman ya. Eh, saya sebentar pindah dulu saya ke laptop yang satunya ya, karena softwarenya ada di sana. Nah, ini tampilan software GUMSIM ya, GUMSIM yang saya miliki ya. Ini saya coba membandingkan GUMSIM ini untuk tadi kan kita pakai Excel ceritanya dalam satu ini ya, satu rangkaian. Kita coba aplikasikan ini menggunakan software GUMSIM ya. Yang simpel aja deh, V sama dengan I kali R tadi ya. V sama dengan I kali R. V adalah pengukuran voltase, I adalah kuat arus, dan R adalah hambatannya. Nah, tadi sumber-sumber ketidakpastiannya kita lihat ya di sini dari apa saja? Dari
kalibrasi, sertifikat kalibrasi. Maka kita sebut IKAL di sini ya, I, ketidakpastian dari kalibrasi. Distribusinya tadi kita asumsikan sebagai distribusi normal. Nah, ini bisa memilih ya, tipenya ada tipe A, tipe B, tinggal kita klik di sini. Mau tipe A atau tipe B gitu ya. Berarti di sini tipe, kalau normal berarti kan tipe B ya. Kalibrasi berarti tipe B. Karena dari sumber sekunder normal. Kemudian apa namanya, ketidakpastian dari sertifikat kalibrasinya itu 0,12 ya. Ini dari soal tadi. Sorry, harusnya di sini. Expanded uncertainty 0,12, coverage faktornya 2, coverage probability-nya misalkan kita asumsikan normal ya. Kemudian yang kedua dari pengulangan, repeatability. Ini dari dari sertifikat kalibrasi ampere meter, ini dari repeatability atau pengulangan. Kita tinggal inputkan datanya di sebelah sini ya, sebelah kanan. Jadi kalau kita apa namanya mengulang berapa kali, ini sudah disediakan template-nya di sini di tipe A input. Itu tadi kita punya 10 data ya. Ada 50,45, 50, ini hasil pengukuran tadi ya, 52, kemudian 50,39, 50,61, 50,47. Ini dari soal ya. 50,48, 50,62, 50,58, 50,53, 50,49. Itu kuat arusnya. Kemudian tahanannya atau resistannya 100,4, 100,6, 100,8, 100,2, 100,3, 100,5, 100,7, 100,4, 100,4 ya. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang 1. 1,4, 1,6, 1,8, 1,2, 1,3, 1,5. Oh, ini 100,5 ini 2. Yang kuat arus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sudah semuanya ya. Ini kuat arus, ini tahanan. Jadi sudah kita masukkan semua tipe B-nya, tipe A-nya. Kemudian resolusi, nah resolusi tadi distribusinya kan rektangular ya, berarti kita pilih di sini rektangular, menyumbang half width, setengah dari nilai resolusi ya, setengah dari nilai pembacaan terkecil alat di manual book, 0,005. Untuk yang kalibrasi ohmmeter, ya kalibrasi ohmmeter di sini eh, kita menggunakan distribusinya normal tipe B ya, dengan quoted uncertainty-nya 0,8, coverage faktornya 2, distribusinya normal ya. Kemudian tadi repeatability-nya sudah kita input datanya yang ini pengukuran apa namanya ohmmeter ya. Kemudian resolusi dari ohmmeternya hard width-nya adalah 0,05 karena pembacaan terkecil alat kan 0,1, maka resolusinya 0,05. Nah, ini tinggal kita simulasikan di sini di apa namanya di software ini kita simulasikan. Dia akan menghitung sendiri set. Nah, ini sudah langsung menghitung ya.
5.076,647. Tadi hitung-hitungan Excel saya berapa ya? 5.075,647 plus minus 42. Sama persis ya. Sama persis antara hitung-hitungan Excel dengan software ini. Ya, saya coba tunjukkan. Ini software ini ya. Boleh di capture dulu. 5.075,647. Expanded answer-nya 42,927. Yang tadi hitung-hitungan Excel saya ya 5.076,657 sama ya dengan software ya. Plus minus 42,9 berapa tadi? 24 ya. Beda sedikit. Tadi software 927, ini 924. Beda 0,0003 digit di belakang koma ya. Ini hitung-hitungan Excel ya. 5.075,647. Ini hitung-hitungan software 5.074. Nah, kalau kita buat dua digit nanti sama ya. 5.075,65 plus minus 42,93. Kalau di Excel ya 92 ya. Beda satu digit. Ya, 9293. Ya, ada selisih mungkin apa namanya general ininya ya, digit komanya di sini. Nah, softwarenya ini apa namanya? Namanya Gumsim ya, Gumsim software. Nah, menariknya di sini kita bisa mensimulasikan berbagai macam ini ya, berbagai macam analisis di sini ya. Misalnya kita ingin menganalisis secara Monte Carlo, eh, dia akan mensimulasikan secara Monte Carlo. Ini fitur yang lama, kalau fitur yang baru ini sudah applicable untuk Euracam Sitak CG4 ya. Saya beli itu terakhir versi 2022 atau ya, pada 2022 ini belum versi terupdate ya. Jadi kita tinggal memasukkan model pengujian di sini, kita inputkan sumber-sumber ketidakpastiannya ya, sesuai dengan asumsi distribusi yang tepat tentunya ya, tidak boleh salah. Kalau salah nanti ya salah. Namanya software itu eh, garbage in, garbage out ya. Kalau kita memasukkan sampah, keluarnya sampah gitu. Tapi kalau kita punya basis pemahaman yang kuat ya, gold in, gold out ya. Yang masuk emas, keluar emas kan gitu. Jadi software ini hanya alat bantu sebenarnya. Tidak ada jaminan ini baik ya. Kalau kita masukkan sampah, software mengeluarkan sampah gitu. Tapi kalau kita punya prinsip yang bagus tadi tentang distribusi, tentang ini maka gold in yang masuk emas, keluarnya gold out ya, emas juga. Jadi software itu hanya alat bantu. Tapi yang ingin saya tunjukkan di sini, saya ingin mengonfirmasi bahwa software dengan Excel itu bisa diperbandingkan gitu ya. Bisa diperbandingkan dan hasilnya sangat reliable ya. Ini bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mempelajari software ini bisa dengan saya ya, karena saya sudah cukup lama menggunakan software ini. Nah, ini buat untuk laboratorium kalibrasi, laboratorium pengujian, guide-nya juga bisa ISO GUM, Euracam Sitak, Monte Carlo Method ya. Jadi sudah sangat komprehensif di sini. Harganya eh kalau tidak salah subscription setahun itu 18 juta kalau nggak salah ya yang terbaru ini. Ini saya belum mengupdate yang terbaru ini, masih versi lama. Jadi kalau nggak diupdate ya ini masih versi lama gitu. Jadi langganan subscriptionnya itu 18 terakhir ya, terakhir kami dapat penawaran 18 juta satu tahun.
Menurut saya sih cukup worth it ya, cukup worth it dengan harga segitu ya untuk menghitung ketidakpastian daripada eh kalau pengujiannya ribet ya, ya itu pengenalan sekilas ya, pengenalan sekilas tentang software. Tapi di sini intinya saya ingin membandingkan bahwa antara software dengan Excel itu cukup comparable gitu ya, cukup comparable untuk diperbandingkan. Baik, sebelum kita nanti setelah ini ada kuis, saya ingin membuka sesi tanya jawab dulu. Silakan Bapak Ibu boleh raise hand atau chat di kolom chat room ya. Saya buka dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Ini kalau tidak ada di chat room ya. Oke. Dari Pak Orasotul Ambia, pertanyaannya, apakah untuk ketidakpastian uji stabilitas nilai dimasukkan ke dalam tes dengan menggunakan distribusi triangular dengan QU, apakah dapat menggunakan selisih dari homogeneita dan stabilitas dibagi dua hingga nantinya nilai ketidakpastian diperluas ini memasukkan nilai ketidakpastian kestabilan. Ini dalam konteks uji profisiensi ya Pak Porosatul ya. Ini uji homogenitas, uji stabilitas ya, bukan konteks pengukuran biasa ya. Iya betul Pak, di uji Ibu ya, profisiensi. silakan Bu. Maksudnya gimana pertanyaan ini? Ya, bisa di-unmute Bu. Bapak atau Ibu nih? Warusatul Anbiya. Oh, ini kelihatannya pertanyaannya arahnya ke uji profisiensi ya, penentuan estimasi ketidakpastian dalam uji profisiensi. Ini di luar tema ini ya, jadi tidak bisa saya jawab di sini karena ini nanti melebar kemana-mana ya. Yang Muhammad Fatur Ridwan, Pak Muhammad Fatur Ridwan. Bagaimana menentukan derajat kebebasan? Derajat kebebasan itu sudah ini Pak, sudah eh, matching ya, sudah matching. Artinya kalau distribusinya normal tipe A derajat kebebasannya segini. Kalau distribusinya rektangular derajat kebebasannya segini. Kalau derajat distribusinya normal dengan K sama dengan 1,99 itu udah matching. Jadi tidak ditentukan, tapi itu dari teorema ya, dari teori teori GUM-nya. Normal tipe A derajat kebebasannya n-1. Kan kita mengulang 10 kali berarti kurang satu. Kalau mengulang 8 kali kurang satu. Gitu ya. Kalau normal tipe B derajat kebebasannya 60 asal K sama dengan 2. Itu sudah teorema ya. Kalau rektangular derajat kebebasannya 200. Jadi sudah fix seperti itu. Gitu. Bagaimana mengestimasi ketidakpastian kualitatif? Itu ada guidance-nya ya. AK saya pernah menulis ini AK 121 ya. Saya lupa. AK 2021 maksudnya. Ini ada di websitenya Aljabar ya. Estimasi ketidakpastian dalam analisis kualitatif berdasarkan Eurachem Sitak Gate AK 2021. Ini teori sendiri Pak, jadi tidak mudah juga ya bagaimana menghitung tadi ketidakpastian kualitatif. Ada guidance-nya sendiri, bukan isogum. Isogum itu kuantitatif.
Apakah coverage factor bisa dipakai untuk mengevaluasi kewajarannya? Jika tidak, apa yang bisa digunakan untuk ya tadi coverage factor sangat menentukan tingkat kepercayaannya memadai atau tidak gitu. Ketika coverage factor kita lebih dari 2, berarti tingkat kepercayaan kita melewati 95%. Ya. Jadi tidak reliable untuk dilaporkan pada tingkat kepercayaan 95%. Kalau coverage factor kita lebih dari 2,00. Pertanyaan dari Pak Imam Maulana, faktor apa saja yang selain dari regresi nilai yang menyebabkan nilai koefisien besar? Oh, banyak, Pak. Contohnya ketika kita sumber ketidakpastiannya besar, apa namanya, juga bisa menyebabkan faktor cakupan besar ya. Contohnya, misalnya kita memiliki labu takar 5 mili, tadi pipet gondok 5 mili, tapi ketidakpastian kita udah sangat besar, 0, di atas 0,2 misalkan. Otomatis secara function dari Weld Sutter weight tadi akan membuat K efektif besar. Artinya apa? Artinya ya berarti kita harus cari lab kalibrasi lain yang bisa memberikan nilai estimasi ketidakpastian lebih kecil dari yang ada saat ini gitu. Jadi ketika kita mengevaluasi itu akan kelihatan sekali ya di mana sumber permasalahannya gitu Pak. Ya, tanyanya di tempat saya perhitungannya untuk kilokalori per kilogram untuk menghitung evaluasinya seperti apa? Ya minimal tadi faktor cakupan efektifnya, tingkat kepercayaannya gitu ya. Dan kalau bisa kita uji banding dengan EN score. Maaf Pak, tadi dapat nilai 60 200 dari mana? Dari rumus ya. Saya ulangi lagi. Jadi ini sudah pakem ya. Oh, kalau estimasi ketidakpastian kita dekati dengan normal tipe B, maka derajat kebebasannya adalah K sama dengan 2, 60. K sama dengan 1,99 berapa ya? Dari tabel T. Kalau rektangular berarti 200, triangular 300 gitu ya. Untuk Pak Warosatul yang uji profisiensi, mohon maaf tidak bisa dijawab di sini ya, karena ini teorinya sudah sangat berbeda ya. Ya, ada lagi? Menarik ya. Kalau tidak ada, saya ada kuis nih, kuis berhadiah. Atau ada lagi satu pertanyaan boleh? Silakan Bapak Ibu siapkan HP ya, karena ini perlu HP. Jadi kuisnya diikuti dari HP, tapi lihat pertanyaannya di Zoom. Oke? Siapkan HP, kemudian Bapak Ibu masuk ke kahoot.it. Ini ada yang pernah, ini nggak ya? Kahoot.it saya share ini. Ini ada hadiahnya beneran. Jadi lomba ya, siapa yang eh, bisa menjawab terbaik nilainya akan mendapatkan hadiah menarik. Kahoot.it, https kahoot.it. Siapkan laptopnya ya. Jadi kuisnya ini menjawabnya di laptop, tapi apa namanya? Pertanyaannya ada di Zoom ya. Jadi harus ada laptop dan lihat Zoom. Ya, masuk ke Kahoot.it ya. Silakan masuk ke sini dulu. https kahoot.it.
Lalu Bapak Ibu nanti memasukkan PIN. Sudah semuanya masuk ke kahoot.it. Sekarang Bapak Ibu memasukkan PIN-nya ada di layar ya. Ada di layar. Silakan masuk. Udah banyak yang masuk. Namanya nanti harus bisa dikonfirmasi ya. 32944. Ayo, siapa yang mau masuk untuk mendapatkan hadiah? Ada 26 yang ikut quiz. Kita mulai ya. Jawabnya di HP ya, di HP yang ada kahoot.it-nya. Pertanyaan pertama, apa tujuan utama dari estimasi ketidakpastian pengukuran dalam suatu pengukuran? Silakan jawabnya, milih ini ya logonya ya, segitiga atau segi empat atau bundaran di HP. Nah, 23 menjawab betul. Siapakah yang nominator? Pak Arif Akbar ya. Pak Arif Akbar memimpin dengan skor 909. Pertanyaan kedua, siap-siap. Berikut merupakan panduan estimasi ketidakpastian pengukuran secara bottom up, kecuali. Ayo cepat menjawab. Ayo. Kita lihat siapa nominatornya. PI, siapa nih PI? Nanti harus konfirmasi nama ya. 1741, Bu Rani Umar di posisi kedua, 1714. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Simpangan baku pengukuran 0,96 pada 9 kali pengukuran. Maka ketidakpastian diestimasi sebagai. Kita lihat siapakah nominator. Masih PI ya. Masih disusul oleh Bu Rani Umar. Pertanyaan keempat. Simpangan baku pengukuran 0,96. Maka estimasi ketidakpastian bakunya adalah. Nah, 21 menjawab. Kita lihat siapakah nominator salon juaranya. Masih PI. PI siapa ini ya? Kita lanjut pertanyaan kelima. Laboratorium melaporkan hasil pengukuran pada tingkat kepercayaan 95%. Betul atau salah?
kita lihat nominator salon juaranya masih PI ya dan ketat disusul oleh Burania Umar, kemudian Eksi. Kita lanjut pertanyaan ke-6. Masih ada 4 lagi ya, masih berpeluang untuk menyalip PI. Laboratorium menyatakan ketidakpastian mengurangi 10,0 plus minus 0, dengan K sama dengan 2. Maka angka 0,5 disebut iya, kita lihat. Disusul sekarang Burania Umar nomor 1, si Bu Natalia nomor 3. Ya, masih ada 3 pertanyaan, masih berpotensi untuk menang ya, jangan khawatir. Simbol K dalam perhitungan ketidakpastian diperluas menunjukkan apa? Mengacu pada faktor kalkulasi, faktor pengukuran, faktor cakupan, atau faktor eksperimental. Oke, kita lihat siapakah nominator calon pemenang. Masih Burania. Ya, ini pertanyaan ke-8. Masih ada kesempatan. Suatu CRM memiliki nilai 10,8 dengan K sama dengan 2 pada tingkat persen. Maka estimasi ketidakpastian bakunya adalah, ayo ini gampang sekali ya. Cepat, cepat. Ya, siapakah nominatornya? Masih Burania. Berikutnya nomor 9. True or false? Pembagi atau divisor pada distribusi segi 4 atau rektangular adalah akar 6. Betul atau salah? Nah, kita lihat siapakah nominator calon pemenangnya. Wah, sudah cukup tertinggal jauh ya. Masih ada kesempatan Bu Eksi, jangan khawatir. Cepat-cepatan ini soalnya. Nilai dari sertifikat kalibrasi dievaluasi sebagai distribusi normal tipe B dengan pembagi 2. Ya, kita lihat siapa pemenangnya. Juara satunya Burania, juara dua PI, dan juara satunya Bu Eksi ya. Ini tertinggal. Ya, selamat Bu Eksi. Ini ibu atau bapak ya? Ini Eksi ini ibu atau bapak? Coba. Halo? Ya, siapa yang merasa punya nama Eksi? Halo? Siapa tadi yang menggunakan nama Eksi? Ayo, ngaku. Oh, Ibu Eksi ya, Bu Eksi. Ya, selamat Bu Eksi. Nanti Ibu akan dihubungi ya untuk hadiahnya. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah cukup ya, sudah cukup. Eh, karena ini memang workshop ya, jadi sorry web based workshop, jadi saya tidak apa istilahnya tidak bisa memastikan bahwa Bapak Ibu akan paham gitu ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu akan em, apa istilahnya mendapatkan insight gitu ya. Oh, bahwa estimasi ketidakpastian itu seperti itu berbasis histogam, kemudian
cara mengevaluasinya seperti itu gitu ya. Dan eh, tadi ketika kita membandingkan antara software dengan Excel ternyata comparable hasilnya gitu ya. Jadi kita percaya diri bahwa kita melaporkan evaluasi estimasi ketidakpastian kita secara eh, ko- percaya diri pada tingkat kepercayaan misalnya 95% gitu ya. Baik, sebelumnya saya ingin mendapatkan ini ya dari Bu Eksi tadi tipsnya apa Bu bisa juara satu mana Bu Eksi bisa open mic nggak? Halo Bu Eksi, Bu Eksi bisa open mic? Oh nggak bisa. Halo. Oh, udah. Bentar, Oh, bentar. iya. Apa Bu tipsnya nih tadi juara satu? Apa benar-benar memperhatikan saya apa gimana? Hmm, Eh, Bu, sebenarnya sih, dari mana dulu Bu? Perkenalkan dulu Bu. ya nama saya Eksi dari UPT PMP 2KP Banyuwangi. Banyuwangi Bu ya. Ya. Di- Gimana Bu bisa juara satu tadi? Sebenarnya kalau uncertainty itu belajarnya sudah dari lama, Pak. Cuma Oke, jadi ya. harus apa? Setiap itu harus nambah lagi, nambah lagi. Walaupun menurut saya pun masih kurang ini untuk prakteknya ini kadang masih banyak kesulitan. Karena kebetulan di lab uji kami pengujiannya beragam Oke, metodenya, ya, kemudian matriknya juga banyak. ya. Jadi seperti apa ya, benar-benar agak harus banyak effort untuk bisa mengejar. Nah, Oke. kebetulan ini tadi saya banyak ketinggalan, Pak, waktu bersamaan ngerjain. Ya, ya, ya. Karena Mungkin memang kalau ini ya, ini bukan training ya, jadi iya. tidak jangan terlalu berharap banyak ya. Ini hanya insight, Bu. Nanti saya sampaikan kunci jawabannya ke peserta ya untuk Oh, dipelajari lebih lanjut. oke, terima kasih, Pak. Tapi secara umum, Ibu mendapatkan apa, Bu, dari workshop singkat ini, Bu? Yang jelas sih intinya praktek langsung penghitungan estimasi ya, Pak. Karena sekarang kan sangat diperlukan kan Ya. untuk Tambah mumet atau tambah mudeng, Bu? sebenarnya agak-agak mumet, Pak. Kan ternyata tadi ada yang isogam, ada yang Diuraikan sekat. setek ya, direkam. Tapi karena saya banyak pekerjaannya di kimia, kayaknya ini tadi sih agak-agak yang kayak sensitivitas itu agak kurang familiar gitu. Ya, itu isogum. Eh, Sebelumnya pakai Eurek MCTAG, Bu. Kita melakukan webinar juga 19 April yang lalu. Itu Kebetulan baru pendekatannya Eurek gabung MCTAG. yang Jadi ini. lebih Mungkin kalau ada lebih ini. lagi itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eksi. Nanti mendapatkan hadiah ya, akan dihubungi. Ya, Selamat. terima Ibu kasih Pak. sudah mengejar tadi hampir kalah, tapi tiba-tiba juara satu. Nah, Alhamdulillah rezeki. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kira itu ya dari saya. Atau ada satu pertanyaan lagi penutup saya buka. Record Zoom-nya nanti boleh boleh di share ya. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mas Billy. Baik, oke baik Pak, baik. Oke baik Bapak Ibu, sudah cukup ya untuk sesi Zoom webinar kali ini. Baik, Kita foto sebelum penutup, bersama ya. iya kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu. Bisa diaktifkan kameranya. Ini silakan Bapak Ibu yang memungkinkan untuk mengaktifkan kamera ya. Baik, bagi yang bisa silakan untuk diaktifkan kameranya terlebih dahulu karena kita mau mengadakan sesi foto bersama. Oh ini ada Bu Mira ya. Saya kemarin sempat ke Aceh juga Bu ya. Tahun berapa ya? Dari BPSMB Aceh. Baik, bagi yang bisa silakan untuk aktifkan kameranya terlebih dahulu.
Baik, baik. Jika yang tidak bisa, baik tidak Ya, apa-apa untuk langsung aja di-upload ya, namanya. seadanya aja Mas. Baik, langsung saja ya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu silakan untuk menghadap kameranya. Baik. Kita satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi. Sebentar Bapak Ibu. Boleh gaya bebasnya Bapak Ibu, Pak Sujarwo. Oke. Bentar. Baik, silakan menghadap kameranya Bapak Ibu. Baik. Satu, dua, tiga. Oke, sudah Bapak Ibu. Izin penutupan terlebih dahulu untuk sesi Zoom online training kali ini. Baik, alhamdulillahirobbilalamin pelaksanaan Zoom webinar online training telah selesai. Terima kasih kepada narasumber Bapak Sujarwo atas informasi atau ilmu yang telah disampaikan hari ini untuk kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatian dan kerjasamanya selama pelaksanaan Zoom online training kali ini. Semoga kita bertemu kembali di lain kesempatan. Kami atas nama PT Aljabar Anugerah Solaras mohon maaf apabila Zoom yang saya sendiri Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Seperti ini ada kendala ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.